Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau kalian sudah rapi, coba dilihat sampah yang ada di bawah, di samping kiri dan di samping kanan. Jika ada, tolong dipungutin dulu, dibuang ya, biar indah dipandang mata. Oke, lanjut. Hari ini ada yang absen kah? Alhamdulillah, luar biasa ya. Kelas 10 pada pagi hari ini, mudah-mudahan selanjutnya seperti ini, nihil ya. Jadi enak pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran Ibu buka, Ibu jelaskan keterkaitan dengan peraturan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Jadi nanti hari ini kita mempelajari dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nanti kita akan diskusi kelompok ya. Hari ini kalian sudah duduk sesuai kelompoknya. Di dalam kelompok tersebut itu nanti kalian akan memecahkan sebuah masalah per kelompok, di mana setiap kelompok itu memiliki perbedaan, jadi tidak sama. Antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak sama masalahnya. Ya, yang menilai di situ nanti adalah bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut. Ya, dengan keadaan baik, tidak amarah, tidak bertele-tele, ya, dengan fokus. Kalian nanti boleh di situ boleh membuka buku paket yang sudah ada di meja kalian, boleh nanti membuka Google, ya, tapi jangan salah guna handphonenya. Selanjutnya nanti pada sesi selanjutnya itu ada nanti prosesi presentasi hasil dari pembicaraan masalah kalian dan dilanjutkan nanti dengan pertanyaan. Boleh nanti misalnya kelompok 1 bertanya ya kepada kelompok 2 ya. Bagaimana proses pertanyaan tersebut, bagaimana pertanyaan yang gampang dinalar oleh kelompok yang ditanya, bagaimana nanti yang ditanya itu bisa menjawab dan mudah dipahami oleh si penanya. Itu nanti ada nilainya. Jadi bertanya itu benar-benar memang yang gampang dicerna, tidak bertele-tele ternyata pertanyaannya tersebut. Paham? Jadi itu nanti penilaiannya. Oke, kita udah ada siap ya mengikuti kesepakatan tersebut ya, Nak? Ya. Oke, kita lanjutkan. Minggu sebelumnya materi ini kita sudah mempelajari tentang apa? Keanekaragaman hayati. Jadi sebelum materi hari ini kita sudah menyelesaikan tentang keanekaragaman hayati. Di keanekaragaman hayati itu juga kita sudah mempelajari tentang beraneka ragam. Jadi kemarin itu ada keanekaragaman apa kemarin? Ada keanekaragaman jenis, gen, apalagi ekosistem. Oke, keren buat kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang virus. Nah, Bu Fitri mau nanya, sekarang ini kita lagi terkena virus ya? Ya, itu penyebab dari pandemi yang kita lalui sekarang ini apa sih? COVID. Berarti nama virusnya adalah COVID. Ya, jadi COVID-19 ya. Bagaimana dampak dari COVID tersebut? Apa? Ekonomi menurun ya. Apalagi? Banyak yang meninggal. Apalagi? Ya, menyerang imunitas tubuh ya. Oke, itu. Jadi kita sudah tahu bahwa sekarang ini kita terlanda dari COVID-19 atau coronavirus ya. Ini kita masih masa apa ini namanya kita? Pandemi. Masih masa pandemi. Oke. Kita melanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini karena kita membahas tentang virus, berarti ada tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mempelajari atau setelah kalian berdiskusi kelompok dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, Bu Fitri mengharapkan kalian semua itu mampu mengapain? Mampu untuk menganalisis apa? Virus yang baik dan buruk.
virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Yang kedua, setelah kalian mempelajari virus ini dengan model pembelajaran PBL, Bu Fitri mengharapkan kalian mampu untuk apain? Mengetahui Cara mengatasi dan pencegahan daripada virus. Oke, itu ya. Jadi buat kalian biar semangat pada pagi hari ini karena cuacanya juga agak mendung-mendung gimana gitu ya. Ya, jadi biar semangat kita bahagia menjalani pembelajaran ini, kita ice breathing dulu sebagai penyemangat kita. Ya, ice breathingnya itu yang diminta itu di sini fokusnya kalian, ya, fokusnya kalian, yakni ikuti apa yang saya lakukan. Ya ini aja ya punya. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Paham? Ikuti apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Paham? Berarti kamu yang diperhatikan itu adalah gerakan. Ya, jadi ikuti apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Dengar kan, Pak? Jadi nanti kalau salah gimana? Ke depan. Oke, ya jadi kita ngecek ya seberapa fokusnya kalian. Dengerin ya. Dengerin. Tadi apa bunyinya? Jadi apa? Ikuti apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Oke. Ya. Akibat hujan. Ya. Akibat hujan yang terus-menerus membuat kepala saya menjadi pusing. Siapa yang salah? Rosita. Berarti kan Pulang Bu, kan baru awal. ulang lagi ya. Oke. Apa tadi? Lakukan apa yang saya lakukan. Ikuti apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya Katakan. Oke, paham? Fokus ya, fokus. Oke. Perjalanan menuju rumah. Ya. Dengerin terus. Perjalanan menuju rumah lumayan jauh. Ya. Membuat kita pusing. Belum ya? Membuat kita pusing, di mana terkadang menyebabkan mata saya. Itu benar ya? Mata saya berair sampai ke dengkul. Fokus kita jadi benar-benar fokus semuanya ya. Jadi apa? Ikuti apa yang saya lakukan. Jangan ikuti Ikuti apa yang saya katakan. Oke. Oke ya. Dari rumah, ya. Dari rumah saya selalu berjalan. Untuk mencapai sebuah ketenangan lahir batin, di mana di situ saya sering bahagia. Bahagia tapi nggak ada bahagia, ya kan? Ya salah, ya ini, ya kan? Ini lagi. Bahagia tapi ada sedih. Ya oke ya.
Oke, jadi berarti di situ dituntut adalah bagaimana kita bisa lebih fokus. Oke, itu ya ice breaking kita ya. Kita tadi sudah melaksanakan ice breaking. Kita lanjutkan lagi dengan menonton video ya. Dan jadi dari video inilah nanti kalian bisa mengerjakan diskusi kelompok ya kan. Jadi kita tonton video dulu bersama-sama. Kedengaran kan suaranya? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersentuhan positif, baik secara langsung ataupun terkena percikannya dan cuci tangan selalu. Kalau begitu, si virus masuk ke dalam saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran tangan. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, protein corona ini akan nempel di paru-paru yang lain yang selnya dikacau seperti ini. Protein ACE2, kalau kita ibarat rumah, virus corona itu proton. ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu nempel, otomatis ini virus ini akan masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah akses sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan diberikan yang sampai tertutup bebas. Ia akan banyak inti sel-sel untuk ekosistem imun tubuh kita biar nggak dibawa virusnya. Sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi jika bakal virus corona baru. Sel yang terinfeksi dan kini selanjutnya dapat program untuk bunuh diri dan memasukkan jutaan virus corona yang sedang infeksi dan membunuh sel-sel sehat. Ya, awalnya mungkin kita coba memasukkan virus corona juga dikit, tapi dalam itu akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru di bawah kita di dunia olahraga. Ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virus yang mungkin menemui paru-paru kita. Tadi kita sudah menonton video tentang bagaimana virus masuk ke dalam tubuh manusia dan bagaimana cara vaksin bekerja di dalam tubuh manusia. Ya, jadi sekarang tugas kalian dengan kelompoknya yaitu mencari masalah ya atau virus-virus atau penyakit yang diakibatkan oleh virus yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti apa? Flu. Apalagi? Rabies. Oke, ya berarti sudah paham ya. Nah jadi nanti di situ di kelompok kalian itu kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 itu tidak boleh sama. Ya jadi langsung saja misalnya kelompok 1 apa? Tentang apa? Covid. Kelompok 2 apa? Influenza. Kelompok 3 apa? Kelompok 4 apa? Kelompok 5? Berarti nggak ada yang sama ya. Terus tugasnya itu adalah kalian cari literaturnya. Literatur itu boleh di buku paket yang sudah di meja kalian masing-masing. Udah ada 2 buku paket itu ya, ada yang kurikulum Merdeka, ada yang satu lagi kurikulum 2013. Ya boleh juga kan kalian punya handphone, boleh dimanfaatkan handphone kalian untuk mencari-cari literatur yang ada di bawah Google. Ya, jadi sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kasih waktunya kurang lebih berapa menit? 15 menit ya. Oke, silahkan dilanjutkan ya untuk berdiskusi. Ini masih yang kayak sedikit penyebarannya kemana sih tuh yang katanya? Yang tidak paham berarti kalian boleh bertanya ya. Boleh bertanya jika kalian tidak memahami
hari presentasinya kelompok berlangsung. Yang presentasi boleh berdiri. Oke, silakan. Berdiri. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Kurnia dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang virus COVID-19. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa atau batuk pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai dengan berkomplikasi berat atau pneumonia atau sepsis. Menurut Chey, Hyde, dan Fauzi 2020 dalam jurnal Coronavirus 2019 menyatakan berdasarkan data yang sudah ada, penyakit komorbid hipertensi dan diabetes mellitus jenis kelamin laki-laki dan perokok aktif merupakan faktor resiko dari infeksi SARS-CoV-2. Distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki diduga terkait dengan prevalensi perokok aktif yang lebih aktif. Di sini ada peranan coronavirus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk pembuatan vaksin protein. Kedua, untuk pembuatan rekayasa genetika. Ketiga, pengobatan secara biologis. Keempat, pembuatan perangkat elektronik. Kelima, pemberantas hama tanaman. Terdapat dampak positif juga dari coronavirus, yaitu 1. Gaya hidup kurang bersih atau higienis tidak dihiraukan. Semenjak COVID, gaya hidup bersih itu menjadi gaya hidup baru. Yang kedua, komunikasi belum banyak. Inovasi dari variasi sekarang mulai dari sekolah, kuliah, kerja, pengajian, seminar, rapat penting dapat dilakukan secara daring. Yang ketiga, ada sistem pendidikan berubah total, dimulai dari tingkat dasar hingga universitas pendidikan bisa dijalankan dengan daring. Dampak negatifnya itu ada 1. Angka kematiannya meningkat. 2. Menurunnya perekonomian. 3. Depresi melanda semua kalangan. Sekian dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan boleh. Oke. Ada yang bertanya? Persilakan. Itu hasil diskusinya mereka ya, yang dipresentasikan ya. Jadi di situ tadi ada peranan positif dan negatifnya ya. Ada cara menginfeksinya, ada cara mengatasinya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, dari kelompok pertanyaan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok lain yang menanya, berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala? Berapa lama waktu yang diperlukan sejak dari awal gejala ya sampai tertular, terus apa lagi? Oh, hingga muncul gejala. Berapa lama waktu yang dibutuhkan atau membutuhkan waktu yang berapa lama? Oke, langsung dijawab apa dikumpulkan dulu kembali kepada kelompoknya? Langsung dijawab Kak? Oh, dikumpulin dulu. Boleh dikumpulkan dulu. Tergantung kepada kelompok tersebut ya, tergantung kepada kelompok penyaji. Kalau dia sudah siap untuk menjawab, kita langsung dijawab. Tapi kalau nggak dikumpulkan boleh. Oke, ada yang bertanya lagi? Oh, kelompok berapa ya? Kelompok 5, Bu. Oh, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Saya dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara kerja virus masuk ke dalam tubuh? Oke. Bagaimana cara kerja virus masuk ke dalam tubuh? Kita juga sudah mengevaluasi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berarti kalian sudah oke untuk materi yang kita sajikan pada pagi hari ini. Sebagai tolak ukur bagi Bu Fitri, kalian mengerjakan soal formatif ya. Ada soal yang akan Bu Fitri share nanti. Kalian boleh langsung kerjakan di handphone kalian saja. Soalnya sebanyak 5 soal. Ya, Bu Fitri kasih waktunya nanti kurang lebih 10 menit lah ya. 10 menit untuk mengerjakan 5 soal.
langsung dikerjakan di handphone, nanti akan kebaca nilainya oleh Bu Fitri ya. Pakai datanya udah aktif semua ya, jadi handphonenya tolong diaktifkan, nanti Bu Fitri akan kirim ya. Oke, Bu Fitri sudah kirim, silakan dikerjakan ya, dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Sudah selesai pengerjaan tesnya ya? Ya. Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Amin. Ya, nilainya 100 ya, itu harapan kita semua untuk bisa mendapatkan nilai 100. Amin. Ya, selanjutnya kita sudah menyelesaikan, sudah diskusi, sudah presentasi, ya, sudah ada saling tanya jawab, sudah mengerjakan soal. Kita evaluasi pembelajaran hari ini, kita refleksi ya, apa saja sih hari ini yang sudah didapatkan. Nah, kita sebelumnya browsing dulu ya. Berarti ini kita materinya virus. Bagaimana agar kita tidak terkena virus? Hal apa sih yang perlu kita lakukan? Apa? Rutin olahraga, makan, apa lagi? Jaga makan. Apa? Tidur yang cukup. Apa Danu nggak jelas mana? Oh, 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi itulah cara-cara atau trik-trik yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari virus. Tadi kelompok 1 menyajikan tentang virus COVID-19. Tadi dia juga menemukan dari jurnal ya. Dari jurnal siapa tadi? Jurnal lain. Siapa? Kalau tadi mananya? Oke, di situ tadi ada peranan positif dan peranan negatifnya ya. Kalau positifnya tadi untuk apa? Bisa kayak komunikasinya itu lancar gitu. Oh iya, jadi ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu komunikasi kita semenjak COVID itu menjadi lancar ya kan ya. Proses pembelajaran yang jelas ya. Kalau dulu kita nggak tahu yang namanya Google Meet, ya kan ya. Terus Zoom, apalagi Google Classroom, ya kan. Jadi itu malah membantu. Kalau dulu guru tidak hadir itu pastinya cuma ngirimin tugasnya bla bla bla. Ya kan, itu nanti kita diproses. Kalau sekarang ini kan bisa kita melakukan pembelajaran via online. Jadi gurunya di rumah, siswanya di sekolah itu jika berhalangan. Itu sisi positifnya. Apalagi yang biasanya jorok, ya kan ya? Yang biasanya jorok sekarang menjadi bersih karena ikut juga lah daripada gue meninggal ya kan, bisa meninggal, ya kan? Jadi akan menjadi
Jadi yang biasanya adatnya atau kebiasaannya itu kotor, nah dengan adanya COVID-19 ini berubah menjadi bersih. Karena digemparkan sekali untuk hidup bersih, ditulisin di mana-mana ya kan, cuci tangan ya kan, gunakan hand sanitizer, gunakan sabun, masker itu benar-benar. Nah sisi negatifnya apa tadi? Menurunnya ekonomi, perekonomian ya jadi hancur ya, yang sekarang sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan buat ekonomi kita ya. Oke, nanti kalau kita bahas masalah ekonomi nanti kita nangis semua. Ya, oke. Itu nama Bapak tadi virus apa? Virus influenza. Nah, virus influenza ini waktu dulu kita nggak tahu kalau itu virus ya kan ya? Ya kan? Dia sama. Waktu kecil dulu juga sama. Soalnya itu ya udah batuk pilek aja, ternyata itu adalah virus. Tadi ada sisi positif dan sisi negatifnya juga. Apa tadi? Sisi positifnya itu bisa meningkatkan produksi vaksin di bidang kesehatan. Ya. Jadi menguntungkan juga buat si bidang kesehatan ini. Bidang kesehatan. Ya kalau negatifnya itu udah pasti ya. Ya kalau kelompok berapa tadi lagi? Kelompok 3 apa tadi DBD? Ya oke, tadi DBD apa bagaimana? Tadi kita cuma pakai peranan negatif. Peranan negatifnya saja ya. DBD itu sering banget ya sekarang ya. Contohnya di rumah sakit sekarang diinfoin DBD lagi meningkat sekian persen dari sebelumnya. Nah itu hati-hati banget. Kenapa? Untuk DBD itu hampir sama kayak penyakit satu lagi apa namanya? Yang panas juga. Demam berdarah. Ya demam berdarah. Yang satu lagi yang hampir sama. Malaria. Apa? Cacar. Ya, kalau DBD itu ciri-cirinya apa? Bibit-bibit tangan. Bibit-bibit merah di tangan. Apa lagi? Sakit kepala. Badan panas. Bebas. Jadi DBD itu dia hampir sama seperti reaksinya seperti itu. Bedanya cuma pada bintik-bintik di kulit. Ya kan? Jadi kalau panasnya turun naik itu sama seperti tipes ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 tadi bahasa apa? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 bahasa apa tadi? Flu burung yang berapa tahun yang lalu ya, sampai kita nggak boleh makan ayam, jadi bangkrut pedagang ayam, kasihan sekali ya. Itu tadi di mana diketemukannya? Oh di Hong Kong ya, tadi di Hong Kong diketemukan pada tahun berapa? 1997 ya di situ. Nah nanti kalau sekarang udah ada vaksinasinya ya. Ya jadi setiap virus yang ditemukan itu nanti akan menghasilkan vaksinasi dari virus tersebut. Ya mungkin menunggu lama waktunya. Pelajaran kita sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran kita akhir lagi dengan berdoa ya. Kepada ketua kelas diminta untuk memimpin doa. Kepada Denny dipersilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dimulai.